Halo guys, ketemu lagi dengan Omora di Automore Channel. Nah, kali ini Omora ingin mereview sebuah mobil ya, yang cukup besar dari pabrikan Hyundai ya. Dengan tipe modelnya ini adalah pengganti atau penerus dari Hyundai H1. Dia namanya sekarang jadi Hyundai Staria. Dan starting untuk penjualan mereka, harga jualnya di angka 888 juta ya, sampai menembus 1M. Kita akan lihat fitur yang ada dalam mobil ini ya, karena mobil ini cukup besar banget ya, dari segi dimensi maupun dari segi fitur-fitur dan harga jualnya. Oke, buat rekan-rekan yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe ya channelnya Automore Channel, dan jangan lupa untuk klik loncengnya supaya kalian juga dapat notifikasi terbaru dari channel Automore ya. Dan jangan lupa juga klik like bila menyukai video ini dan share ke media sosial lainnya. Oke guys, jadi Omora sekarang ada di bagian grillnya ya. Grillnya tuh sangat besar banget, tapi dia ada kayak 4 dimensi ya. Jadi di sini ada lukukan-lukukan dari yang sudah ada dari grillnya Hyundai Staria ini. Di bawahnya juga ada seperti diamond cut ya. Bentuknya sangat manis ya dan futuristik, itu yang pasti. Karena di sini ada lampu yang LED sambil memanjang dari ujung ke ujung ya, seperti ini. Nanti kita akan lihat visualisasinya untuk lampunya nyalanya seperti apa. Di sini ada lampu utamanya ya, dia ada seperti 4 tingkatan ya, dan semuanya sudah LED. Dia seperti ada kotak, itu ada kotaknya, ada sekitar sampai 8 kotak ya di sini ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian buritan tengah di bagian depan. Oke, kita masuk bagian tengah ya. Di sini ada logonya Hyundai yang cukup besar ya. Nah, di bawahnya logo Hyundai ini ada seperti kamera di depan, dan bentuknya itu kayak original ya, bukan seperti tambahan kameranya ya. Tapi kalau ada kameranya di depan ini biasanya fungsi atau fiturnya sudah mendukung 316 ya untuk kameranya. Jadi dia bisa mengakses atau visualisasi dari depan, samping, dan belakang secara simultan ya, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu untuk ke depannya ya. Ini juga tidak terlalu panjang dari buritan dari hidung ke bagian dashboard mobil ya. Cukup landai juga untuk ke depannya. Dan kita akan lihat di dalam kapnya sini tuh isinya apa aja. Oke guys, jadi jantung mesin dari Hyundai Staria kali ini juga sama menggunakan diesel ya, 2200. Pun dengan torsi yang berbeda ya. Di sini untuk PS-nya atau power-nya itu sekitar 177. Dan di torsinya itu 450 ya, di RPM kecil banget ya, cuma 1500 atau 2000 RPM aja. Dia udah nendang mengeluarkan torsi sebanyak 450 Nm. Nah, untuk gearbox-nya sendiri atau transmisinya dia menggunakan 8 ya. 8 electric switch ya. Jadi perpindahan dari shifting dari gearbox-nya itu pastikan sangat halus ya. Oke guys, jadi Omora udah ada di dalam kabin ya. Jadi kalau ini kita akan coba mereview ya fitur-fitur apa aja yang ada di dalam Hyundai Staria kali ini ya. Nah, untuk lingkar kemudi, dia model seperti ini, sama seperti model-model dari beberapa lini dari Hyundai ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian dashboard. Di sini fungsionalnya ini sangat tepi dengan kaca ya. Kalau yang H1 mungkin posisinya nggak di sini ya, mungkin ya. Mungkin Omura agak lupa ya. Tapi di sini ini udah kaca, ini langsung bagian sistem dari power window-nya ya. Di sini untuk ngatur dari kaca ya, kaca spion. Itu kalau kita klik ke kanan itu ya, itu nanti akan bergerak dari kacanya. Terus dia ada untuk electric retract-nya ya. Jadi tinggal pencet terus dia akan melipat sendiri ya. Ini juga membantu kita pada jalan-jalan yang mungkin dirasa agak kebesaran ya mobil ini untuk melintasinya. Di sini juga ada door lock ya. Door locknya seperti itu. Terus di sini ada power window. Nah, power window-nya ini cuma ada 2. Nah, ini
biasanya memang sudah seperti ini ya. Di Hyundai H1 juga cuma ada 2 karena di bagian tengahnya sifatnya kacanya mati atau dia pakai sliding ya. Nanti kita akan coba cek slidingnya seperti apa. Nah, di sini ada storage yang kecil ya, mungkin ya untuk koin-koin atau sejenisnya ya. Nah, di sini ada pembukaan pintu yang warnanya tuh silver ya, tapi bukan chrome, silver. Terus di sini ada side pocket lagi yang agak cukup dalam ya, ini bisa taruh untuk buat e-tol atau sejenisnya ya. Terus di sini ada efek seperti 3D ya, walaupun ini plastik keras ya, tapi dia teksturnya bagus ya. Jadi seperti kayak soft touch ya, karet gitu ya. Terus di sini ada lubang untuk speaker. Nah, untuk Hyundai Staria kali ini sudah dilengkapi untuk kualitas suara yang disupport dari Bose ya. Nah, di bawahnya ada juga side pocket yang cukup lebar. Jadi bisa taruh minuman atau botol ya, yang cukup lebar juga ya. Mungkin ukuran botol yang 1,5 liter dia masih muat. Nah, di bawahnya udah ada lampu yang mungkin bisa kasih penanda buat mobil di belakang pada saat kita buka pintu ya. Ini cukup membantu banget, dan fitur ini biasanya di mobil-mobil yang punya kelas yang baik ya. Misalnya mobil-mobil Eropa atau sejenisnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian samping dari door trim ya. Nah, di sini ada tombol yang menurut Omora cukup banyak yang kosong ya. Atau mungkin ini karena jenisnya masih yang standar, atau maksudnya yang Omora review ini posisinya mobil yang masih standar ya. Jadi kelas yang 880 juta itu. Jadi mungkin yang 1 miliar mungkin beda mungkin ya, karena di sini banyak daminya ya. Ini daminya ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini cuma ada stability control, dan di sini ada parking brake. Jadi parking brake-nya memang modelnya Hyundai sepertinya mengadopsi beberapa fungsi parking ya. Locknya itu di sebelah kanan. Jadi kayak seperti BMW, Mercy, atau Volvo itu posisinya di sebelah sini untuk parking brake-nya ya, untuk rem tangannya. Dan di sini ada kisi-kisi untuk AC ya, seperti ini tuh, ke kanan, kiri ya, seperti itu. Dan di sini ada cup holder ya, cup holdernya modelnya fix di sini, tapi dari segi kualitas ya untuk 800 juta agak kurang ya. Harusnya bisa ditingkatkan, mungkin soft touch ya, jangan seperti ini ya. Ini kan kayaknya hard plastik lah. Walaupun secara fungsional mungkin banyak ya. Kalau kita bisa lihat di sini ada, kita pencet. Ini ada konsol juga yang bisa muat banyak ya. Bisa handphone, bisa dokumen, bisa STNK atau buku-buku lah ya. Nah, di sini juga ada konsolnya juga di sini. Ini bisa ya mungkin beberapa gadget ya. Jadi yang bisa tercover, yang tidak acak-acakan untuk menaruh barang. Oke guys, jadi Omora sudah ada di bagian kemudi. Kita akan cek satu persatu fungsinya atau fitur-fitur apa aja yang ada di dalamnya ya. Tapi untuk kenyamanan dari kursi dengan ukuran bodi yang cukup gabut ya di Hyundai Staria kali ini, cukup menarik menurut Omora, karena Omora juga dulu pernah punya Hyundai H1 ya, yang 12 seat ya. Itu juga gabotnya luar biasa, tapi secara fleksibilitas untuk mengemudinya terasa cukup nyaman ya, tidak mengintimidasi kita sebagai pemilik mobil Hyundai H1 kali itu ya. Nah, di Hyundai Staria kali ini Omora juga merasakan hal yang sama ya. Walaupun dimensinya di luar sepertinya sangat besar sekali, tapi Omora ngelihat tuh di dalam kabinnya si Hyundai Staria kali ini juga merasa lebih
comfort ya, nyaman banget gitu ya. Walaupun secara fitur pastinya lebih bagus yang ini ya daripada generasi sebelumnya ya, Hyundai H1. Nah, untuk fungsional dari kursi dia udah pakai elektrik semuanya, seperti lumbar ya. Kalau kita ini ke belakang ya untuk sandaran, bisa dikebawahin, ke depanin, terus bisa mundur, bisa maju ya. Ini lebih enak secara fungsi ya, karena ini kan mobilnya besar. Kalau nggak pakai elektrik kayaknya percuma juga ya gitu. Terus ini ada lumbar untuk menaikkan kursi ya ke atas, terus seperti itu, terus ke bawahnya juga turunin, jadi lebih enak gitu. Jadi bukan seperti pakai gas atau kopang ya, atau pakai putaran-putaran yang perlu effort dari tenaga tangan juga. Ini cuma ya nyentuh-nyentuh toel-toel aja ya, dia udah naik, maju dan mundur. Itu oke banget untuk fitur di kursi kali ini ya. Oke, di sini Omora juga mereview ya. Ini ada sun visor. Ya, sun visornya udah ada kacanya dan ada lampunya. Ini bagus, good untuk kelengkapan dasar dari Hyundai Staria. Terus kita balik ke tengah. Ini ada kelengkapan yang cukup banyak ya fungsionalnya. Ini kita lihat untuk lampunya. Oke, lampunya udah LED. Ya, ini oke, jadi nggak terlalu old banget ya. Kalau yang masih pakai lampu pijar gimana ya untuk ngeluarin 888 juta itu nggak terlalu signifikan ya. Jadi kalau udah LED ini oke lah ya. Jadi cukup update untuk teknologi ya. Terus di sini ada banyak kelengkapan. Dia bisa untuk buka pintu dari sini juga ya. Bisa kiri maupun kanan. Terus di sini ada untuk membuka bagasi belakang juga bisa. Dan di sini ada sunroof ya, dan panoramic roof. Ya, di sini ada sunroof dan di belakangnya ada panoramic roof ya. Nanti kita akan coba apakah bisa di testing untuk dibuka. Nah, untuk sun visor bagian pengemudi juga sama. Dia kalau dibuka ada lampunya nyala. Nah, lampunya itu memang masih yang pijar atau warna kuning. Ya, oke lah ya. Jadi nggak terlalu silau waktu dibuka pada malam hari. Jadi agak berbeda sedikit ya mungkin. Kalau dibuka itu kalau lampunya warna LED atau white ya, putih, kayaknya agak silau juga ya. Mungkin ya, itu mungkin ya. Karena memang ada beberapa fungsi yang perlu warnanya ya memang kuning aja, tidak white. Tapi kalau white juga nggak ada masalah karena lampunya juga terangnya juga nggak terlalu besar ya. Oke, sekarang Omora akan mereview beberapa fitur yang ada dalam Hyundai Staria kali ini untuk konsol bagian tengah ya. Nah, di sini ada head unit ya yang cukup lebar juga untuk dimensinya. Mungkin kisaran antara 9 sampai 10 inch ya. Terus di bawahnya untuk AC sudah digital, terus climate control, terus juga ada fitur pendingin ya, pendingin buat kursi bagian penumpang ya, penumpang depan maupun belakang, penumpang depan dan penumpang bagian kiri pengemudi ya. Terus ada parking sensornya yang bisa dimatiin dan dinyalain. Terus auto hold di sini ada fitur auto holdnya. Terus drive mode. Nah mungkin drive mode ini mungkin ada eco, ada sport atau ada basic ya, basic seperti itu. Nah di sini ada kontrol untuk anginnya dari mana ya, anginnya dari dalam atau anginnya dari luar. Terus di sini ada defogger bagian depan, ini fungsi AC, defogger bagian belakang, ini auto ya. Terus ini ada rear juga ada.
Terus ini yang tadi Omora bilang ya, kursinya bisa mengeluarkan AC atau udara sejuk ya dari bawah jok seperti itu. Terus untuk fungsional dari gearbox ya atau persneling ini memang mungkin kedepannya Hyundai akan memberikan sensasi yang berbeda ya. Jadi dia pakai tombol yang dipencet-pencet aja untuk transmisinya ya, tidak pakai tuas lagi. Jadi dia tinggal pencet untuk rear, untuk parking, untuk netral, dan untuk drive. Jadi cuma dipencet aja. Nah untuk fungsional dari hazard di sini, terus di sini untuk tombol start engine ya, buttonnya. Oke, kita masuk ke bagian tuas untuk lampu-lampu ya. Di sini ada lampu, tapi yang menarik ini ya, tekstur dari tombol yang diputar-putar. Jadi dia seperti ada diamond atau pahatan-pahatan ya, yang mirip seperti pahatan diamond ya. Jadi ya mungkin menambah estetika ya dari sebuah fungsional dari tombol-tombol lampu ya. Nah di sini ada tombol auto, dia mungkin akan menyala pada saat menjelang gelap atau sore atau di dalam terowongan. Nah ini lampunya untuk nyala lampu senjanya. Terus di sini ada lampu untuk defoggernya ya, seperti itu. Cukup lengkap tapi memberikan satu aksen karena di sini nih ya ada buritan warna hitam dop, di sini ada glossy-nya. Nah di sini ada pahatan yang Omor tadi bilang ada diamond-nya ya. Jadi ya menambah estetika atau kecantikan dalam sebuah kendaraan. Nah dari tombol-tombol dari lingkar kemudi ini ada beberapa ya. Di sini ada untuk mengaktifkan untuk mengangkat telepon, terus di sini ya di sini ada suaranya ya. Ini untuk menurunkan volumenya dia ke kanan ke kiri. Nah di sini ada mode. Nah mode ini mungkin berkaitan dengan displaynya si Hyundai Staria atau head unit ya, head unit. Terus di sini ada cruise control ya, cruise control yang bisa diaktifkan melalui tombol kemudi ya, baik itu limit dari kecepatan yang akan ditempuh. Misalnya kita setting di angka 80, nanti kita akan memencet saja ya, terus kita akan melaju sekitar 80 konstan di jalan yang mungkin kita rasa aman untuk mengaktifkan cruise control. Itu ada beberapa fitur tambahan lagi untuk kemudi ya, tapi yang menurut Omora agak disayangkan itu tidak ada fungsi teleskopik ya, cuma ada atas dan bawah, tidak ada yang tarik ke depan belakang ya atau teleskopik. Dia ada cuma naik turun aja. Jadi ya kalau tangannya kayak gini ya, ini Omora tingginya 172 cm. Ini posisi duduk yang paling jauh, jadi tangannya tidak menekuk begini ya, yang untuk memberikan refleks tidak terlalu memaksa ya. Jadi kalau kita kedepanin ya, baru kelihatan kita bisa meraih kemudinya lebih nyaman. Agak disayangkan juga ya, untuk fitur teleskopik ini tidak ada, atau memang tipe di sini yang belum ada, atau tipe yang paling rendahnya. Mungkin di tipe-tipe yang paling besar ya, yang di 1 miliar mungkin ada. Nah, kalau kita mengubah posisi ya, lampu di sini menjadi lampu senja. Nah, ada beberapa ambience yang akan timbul ya di area dashboard seperti ini. Nah, itu ada lampu birunya. Terus di bawahnya juga nyala ya, seperti itu untuk power outlet ya di bawah. Oke guys, kita akan masuk ke bagian kaki-kaki atau
velg ya. Nah, untuk Hyundai Staria kali ini dia udah pakai ring 18. Nah, untuk dimensi rodanya itu dia udah pakai tubeless, terus jenisnya itu 235 per 55 untuk ring 18. Nah, dimensinya juga cukup manis ya. Di sini ada kayak cutting-cutting seperti ini, ada silvernya, terus ada warna dasarnya sekitar sewarna dengan body ya. Misalnya di sini ada warnanya dark stone, di sini juga ada dark stone ya, seperti ini. Nah, untuk mereknya sendiri dia pakai mereknya masih Korea ya, masih Kumo namanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian baris tengah dan baris belakang ya. Itu juga sangat mudah ya. Di sini tinggal memencet aja tuas elektriknya, dia akan membuka secara otomatis. Nah, di sini ada beberapa step untuk menaikkan. Seperti ini, dia ada pegangan di sini ya, supaya kita juga bisa naik tuh lebih enak. Nah, seperti ini. Jadi, ini mungkin Omora merasa lebih nyaman ya. Mungkin sekelas Alphard, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi, inovasi dari Hyundai juga cukup brilian ya. Untuk saat ini, beberapa lininya juga cukup bagus. Jadi dia mengepak atau memberikan suatu kesan yang benar-benar solid ya. Dari beberapa tipe yang ada mereka jual di Indonesia. Salah satunya ya Hyundai Staria kali ini ya, yang Omora review. Untuk kaki ini dimensinya cukup lebar banget. Di sini ada armrest ya untuk tangan, sandaran tangan. Terus rebahannya juga cukup mumpuni untuk badan rata-rata Indonesia ya. Karena mungkin dari tubuhnya orang Korea atau orang Indonesia juga sangat-sangat mirip ya. Nah, dari segi akomodasi juga cukup mewah ya. Jadi untuk merebahkan atau fungsi kursi sebagai sultan sejati itu ada di fungsinya di sebelah kiri ya, bukan di sebelah kanan. Jadi kalau kita mau merebah, tinggal pencet satu tuas, dia akan merebah serebah-rebahnya ya ke bagian belakang, dan kita akan relax serileks-rileksnya. Jadi seperti ini. Nah, kita akan melihat visualisasi dari panoramic roof ya dari Hyundai Staria. Bagian atapnya ya, ini modelnya sama kayak Hyundai Palisade ya. Modelnya tuh kayak Bludru atau Alcantara ya. Itu kalau dipakai tangan tuh di toel-toel tuh enak banget, tapi perawatannya perlu ekstra. Nah, membalikan posisi yang sudah rebahan kayak Sultan ini itu bisa ditekan tombolnya juga di bagian kiri penumpang ya, di bagian tengah, terus seperti ini. Dia akan naik lagi ke atas untuk posisi semulanya ya, bagian kaki maupun bagian rebahan paling kita duduk ya, seperti itu. Nah, untuk nutup juga itu sangat gampang. Ini seperti ini, terus bisa di belakangin lagi ya, atau tadi itu bagian yang seperti ini ya, ditarik, atau di sebelah sini dia ada pencatan juga. Nah, seperti ini, baik menutup atau membuka kembali. Oke, untuk fungsional dari baris penumpang bagian tengah ya, ini kalau di kaca dia nggak pakai power window, di sini dia pakai yang manual, dia sistemnya geser ya, seperti ini. Ini kayak ini tarik, memang perlu effort yang cukup besar ya, agak kurang wah lah untuk sekelas dari Hyundai Staria ya. Jadi perlu digeser-geser seperti ini. Jadi kalau ngeluarin 1 miliar kayaknya agak
Oke, untuk fitur dari penumpang bagian tengah ya. Di sini ada pocket di bagian belakang, terus ada pengait ya, pengait di sini. Oke guys, jadi Om Oras tadi kan udah jelasin ya masalah pricing ya untuk Hyundai Staria ya. Nah, kira-kira untuk customer yang sudah beli, benefit apa yang selain dari fitur-fitur yang melimpah di kendaraan ini? Mungkin Mbak Ira bisa jelasin? Ya, untuk promo Staria itu ada free maintenance 5 tahun setara dengan 75.000 kilometer dan juga waranti 3 tahun setara dengan 100 kilometer. 100.000 ya? 100.000 ya. Oke, itu cukup panjang banget. Ya. Nah, untuk jenis ini pun biasanya orang-orang yang menggunakannya pas weekend ya, jadi bukan di setiap hari ya. Jadi untuk ukuran warranty ya, benefit yang diberikan dari Hyundai itu cukup lama dan worth it untuk dibeli ya. Oh iya Mbak Ira, Om Ora juga dengar ya, di Hyundai sendiri ada mobil baru ya. Bisa ceritain nggak lebih umum lah mengenai mobil baru ini? Ya, untuk di Hyundai itu ada yang namanya unit kereta terbaru, keluaran terbaru. Itu kira-kira untuk proses pembeliannya inden atau bagaimana? Ya, untuk saat ini prosesnya inden. Nah, DP-nya berapa ya kalau orang mau nebus atau mau beli mobil kereta ini ya? Untuk booking fee saat ini cukup dengan harga 2 juta saja dan untuk DP-nya itu sangat ringan, Pak. Kira-kira angka nominalnya berapa tuh? Untuk DP-nya sekitar 5 juta. 5 juta aja ya? Oke Mbak Ina. Nah, untuk Hyundai Creta sendiri dia punya berapa tipe sih? Atau harga paling rendahnya tuh berapa ya? Oke, untuk Hyundai Creta itu kita ada 4 tipe. Ada tipe aktif, ada tipe trend, style, juga prime. Untuk di tingkat tertinggi itu ada prime ya Pak. Oke, untuk harganya dari yang paling rendah tuh berapa tuh? Untuk paling rendah di harga 279 juta dan untuk yang tertinggi di harga 399 juta. Wow, itu harganya kompetitif banget ya dengan kompetitor ya. Bisa dikatakan masih tergolong cukup murah lah untuk sekelas compact SUV bisa dapat di under 300 juta. Oke, thank you ya Mbak Ina untuk informasinya mengenai info-info mengenai Hyundai ya. Nah, kira-kira buat konsumen baru yang mau atau mau nanya-nanya atau mungkin mau beli Hyundai, kira-kira hubunginya kemana ya Mbak Ina? Hubungi ke nomor di bawah ini aja. Oke, Mbak Ina sendiri cabangnya dari mana ya Hyundai-nya ya? Saya cabangnya dari Soleh Iskandar. Bogor ya. Oke. Nah, penetrasi di Hyundai Indonesia juga cukup banyak ya. Untuk di Bogor sendiri dia cabangnya ada 2. Jadi menurut Om Ora penetrasi dari Hyundai Indonesia cukup baik ya responnya. Baik dari Hyundai sendiri maupun dari konsumennya. Oke guys, mungkin seperti itu ulasan kali ini ya dari Om Ora dari Automore Channel. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa juga subscribe channel Automore, share video kali ini ke media sosial yang lainnya. Klik loncengnya supaya rekan-rekan juga mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari Automore. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tetap semangat.